Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu layanan dari AWS ya, yaitu AWS Lexsail ya. Kita lihat sekilas dulu mengenai AWS Lexsail ya. Jadi mungkin teman-teman sering pakai yang namanya virtual private server ya. Ya, di provider lain ya. Di sini virtual private server, misalkan Digital Ocean, Linode dan sebagainya, di mana kita bisa buat virtual private server misalkan dengan sistem operasi Linux atau bahkan udah bundle dengan misalkan WordPress, Lemstack dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita beralih ke AWS Cloud, biasanya kalau kita pakai virtual machine ya, kita pakai EC2 atau Elastic Compute Cloud. Nah, tapi setelah dibandingkan harganya, kenapa harganya cukup jauh ya antara VPS yang sering kita pakai dengan EC2 ya. Jadi sebenarnya kalau VPS di AWS itu namanya adalah Lexsail ya. Jadi ada kebutuhan tertentu ya, kita baru butuh sampai pakai EC2. Tapi kalau selama ini kita cuma pakai VPS, sebenarnya kita bisa pakai Lexsail, nggak perlu pakai sampai EC2 ya. Nah, kita masuk ke AWS Management Console ya. Kita lihat di service. Nah, salah satunya di sini compute adalah Lexsail ya. Kita lihat di sini Lexsail ya. Lexsail itu adalah layanan virtual private server ya di sini. Tapi Lexsail itu fiturnya terus bertambah nih. Jadi bukan cuma sekedar virtual private server ya. Kalau kita lihat di sini, kita mulai dari sini dulu, instances ya. Kita bisa create VPS kita. Nah, sekarang kita di Singapura Zone A atau AP Southeast 1A. Kita bisa pilih nih ya, regionnya di mana. Nah, di sini regionnya belum sebanyak kalau kita main di EC2 ya. Kalau kita lihat di EC2 ya, oke, regionnya jauh lebih banyak di mana AWS punya 25 region di sini. Tapi kalau kita pakai Lexsail ya, regionnya masih terbatas ya. Di sini ada 14 ya. Nah, kita pilih Singapura, kemudian kita bisa pilih availability zone ya. Ada 3 zone juga. Mirip seperti kalau kita create EC2 ya. Kemudian kita bisa pilih platformnya, mau Linux ya atau Microsoft Windows. Jadi sistem operasinya ada Linux sama Windows ya. Kalau Windows di sini ada Windows Server ya. Bahkan yang udah bundle dengan SQL Server Express ya. Kalau di Linux ya, ini ada yang operating system only ya. Kalau kita lihat di sini ada dari CentOS, Debian, Ubuntu sama Amazon Linux 2 ya. Ada FreeBSD juga dan OpenSUSE. Kemudian juga ada yang bundle di sini ya. App dengan OS ya. Di sini udah ada WordPress ya, udah ada Lemstack ya, ada Minstack ya, ada Joomla, GitLab CE ya dan sebagainya ya. Jadi bahkan udah ada cPanel sama WHM ya untuk Linux di sini ya. Kita pilih OS only, misalkan kita pilih Ubuntu ya. Ubuntu di sini 20.04 ya. Kemudian di sini kita bisa juga tambahkan launch script ya, mirip seperti EC2 ya. Bisa juga snapshot. Nah, tapi yang berbeda di sini adalah pricingnya di sini ya. Contohnya di sini ya. Kalau di EC2 ya, pricingnya adalah berdasarkan running time-nya, dihitung per detik. Kemudian ada biaya juga disk-nya atau EBS-nya. Kemudian juga ada biaya data transfernya. Ya, jadi ada biaya compute-nya, berapa lama dia running. Kemudian ada disk-nya, EBS, dan ada data transfer. Ya, tapi kalau di Lexsail kita lihat udah harga paketan di sini. Ya, 3,5 USD, RAM-nya 512 MB, 1 vCPU, 20 GB SSD dan 1 TB data transfer. Ya, jadi di sini udah include data transfer. Ya, up to 1 tera. Ya, masih udah include ke 3,5 USD ini. Jadi kita bisa juga pilih berdasarkan yang memorinya nih, yang paling gede ya 32 ya, berdasarkan processing power ya. Paling besar sekarang adalah 8 vCPU ya. Oke. Dan bisa berdasarkan storage atau di sini yang transfernya lebih gede di sini ya. Kita pilih aja yang 3,5 USD ya. Kemudian kita bisa berikan nama ya. Oke. Nama, kemudian kita bisa tambahkan tag. Tapi tag di sini beda dengan kalau kita di EC2.
tag di situ ya itu bisa key dan value. Tapi kalau di sini ini cuma key only tag ya. Tapi di sini ada juga key value tag. Jadi misalkan kita bisa buat environment-nya adalah demo ya. Jadi ada key only tag sama key value tag. Nah, oke. Nah, kita udah pilih Singapura, episode I1A ya. Kemudian OS only. Nah, kita tinggal create instant. Jadi semudah itu kita buat instant di sini ya. Oke. Nah, selain instant ya, ini masih pending, kita lihat di sini. Like Sale ini sekarang udah ada namanya container service ya. Jadi bukan cuma sekedar VPS, tapi di sini udah ada container service di mana dia menyediakan compute resource untuk kita menjalankan container ya. Jadi mirip di sini ya. Di sini 10 USD, 1 GB RAM, 0,25 vCPU. Nah, bisa kita pilih vCPU-nya mau berapa, misalkan scale-nya bagaimana ya. Oke. Jadi bukan cuma sekedar VPS ya. Kemudian bahkan udah ada database ya. Database yang disupport apa aja? Database yang disupport kita lihat sekilas. Database-nya support yang namanya MySQL sama PostgreSQL. Belum sebanyak RDS ya yang support misalkan Microsoft SQL Server ya, Oracle, MariaDB ya. Tapi di sini cuma dua, MySQL sama Postgre ya. Harganya juga lebih rendah dibandingkan kalau RDS di sini ya. Jadi harga paket juga disknya udah include di sini ya. Disknya udah include ya, sama udah include data transfer ya. Oke, jadi tinggal seperti biasa kita create instantnya ya. Kemudian ada juga networking. Jadi kalau kita pakai Lexel, networkingnya juga terus improve sih ya. Di sini kita lihat udah ada static IP juga. Jadi kita bisa create static IP di sini ya. Kemudian juga bisa kita buat CDN atau Content Delivery Network. Udah ada load balancer dan ada DNS zone ya. Kemudian storage ya. Storage kita juga udah ada, kalau biasa kita pakai namanya S3 bucket untuk object storage. Nah, di Lexel juga ada namanya Lexel Object Storage Service. Nah, kita bisa create bucket ya. Contohnya ini, 1 USD ya, storage-nya 5 GB, harga paket juga 5 GB, transfernya itu 25 GB di sini. Jadi misalkan kita buat bucket ya, seperti ini, nama bucket S3 episode 1 Amazon AWS.com. Jadi kita bisa create bucket ya. Jadi kalau di AWS ada S3, di Lexel juga ada namanya bucket di sini. Nah, objeknya bagaimana? Nah, kita bisa create folder, bisa upload ya. Permissionnya bagaimana di sini ya. Kemudian metriknya kita bisa lihat udah terpakai berapa ya. Bisa juga versioning di sini ya. Jadi udah mirip dengan S3 ya. Walaupun fiturnya belum sebanyak S3 ya. Kita back lagi, kita lihat fiturnya. Oke, ini bucket udah. Kemudian kita lihat snapshot ya. Di sini kita bisa juga buat snapshot dari Lexel instant kita. Jadi kalau kita lihat instant kita, nah instant kita udah jadi nih di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa connect, manage, stop, reboot sama delete ya. Jadi kita bisa connect ke sini ya. Nah, dia akan buka konsolnya ya, buka web console di sini pakai SSH nanti. Oke, kalau kita lihat, nah di sini udah masuk nih Ubuntu ya. Jadi kita bisa lakukan install Nginx nih. Sudo apt update dulu misalkan. Oke, sambil kita tunggu update ya. Oke, reading package list sudah selesai. Kemudian kita bisa sudo apt install Nginx misalkan. Oke, kita yes. Jadi ini kita pelakukan seperti server biasa aja. Kita SSH ke dalam, kemudian kita bisa install software yang kita perlukan. Oke, kita lihat dulu di sini udah selesai. Kita cek dulu statusnya, sistem CTL, status Nginx.
Oke, statusnya running di sini ya. Oke. Nah, habis itu kita coba aja ke localhost, bisa nggak? Oke, ini udah ada ya, udah ada web page-nya. Kalau kita lihat di sini punya IP public-nya, ya, punya IP public-nya. Kita coba di sini. Nah, ini udah jalan nih. Jadi kita udah install web server Nginx di Lightsail, ya. Kita lihat lagi fitur lainnya, misalkan di sini Manix ya. Oke. Nah, di sini kalau kita Manix, nah, kita bisa connect using SSH, bisa juga pakai namanya, ya kan? Oke. Kita bisa juga pakai SSH client seperti Putih ataupun pakai yang namanya ya command prompt ya ataupun sebagainya. Nah, di sini kita bisa pakai key nih. Udah ada IPv versi 4-nya, udah ada IPv versi 6-nya. Username-nya Ubuntu dan key-nya secara default menggunakan default key. Jadi di sini pakai di account page ya. Account ya. Kita buka di sini ya. Kemudian kita lihat storage-nya. Nah, di sini ya 20 GB. Part-nya adalah di dev SDA1 ya. Oke, kita bisa create new disk dan kita tambahkan mirip seperti EC2. Ya, jadi kita bisa create new disk ya. Oke. Nah, ini dia. 8 GB 0,8 USD per month. Kemudian kita juga lihat lagi fiturnya yaitu metric ya. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada monitoringnya nih ya. Di sini ya. Di sini adalah sustainable zone-nya ya. Average-nya sekarang di kurang lebih 15%. Ini kita di bustable zone. Jadi kalau di like sale ini juga ada di bustable zone. Jadi dia tidak bisa sustain ya di atas sustainable zone lama sekali. Misalnya lama sampai berjam-jam. Nah, itu nggak bisa. Karena kenapa? Dia CPU-nya adalah tipe bustable ya. Kemudian ini bus capacity sisanya berapa ya? Remaining CPU bus capacity ya. Kemudian kita bisa juga create alarm. Kalau CPU usage-nya udah di atas misalkan greater or equal to 50% nih. Selama 2 kali dalam waktu 20 menit terakhir bisa email sama bisa SMS ya. Ada lagi bagaimana sih kita track missing data ya. Jadi cukup lengkap sih di Excel itu. Jadi bukan harganya udah lebih rendah tapi nggak ada fitur monitoringnya dan sebagainya ya. Kemudian kita lihat di networkingnya di sini ya. Ini ada private IP ya. Kemudian di sini ada yang namanya uh, public IP ya. Kita bisa create static IP. Kemudian juga kita bisa tambahkan firewall ya. Di sini kita udah buka port 22 dan kemudian buka port 80 sehingga kita bisa akses dari internet di sini ya. Kemudian bisa juga kita tambahkan role lagi misalkan TCP dari port atau range ya, restrict ke IP address tertentu aja. Bisa. Ya, jadi bisa kita restrict ke IP address tertentu aja. Jadi kalau nggak restrict artinya dari semua. Bisa SSH ya, bisa juga akses port 80. Kemudian di sini juga ada IPv versi 6-nya. Ya, ada IPv versi 6-nya ya. Kita bisa kalau nggak pakai bisa kita disable ya. Kemudian kita bisa juga pakai load balancing dan CDN ya. Bisa buat snapshot ya, kita bisa create snapshot ataupun pakai automatic snapshot ya di sini. Ya, every day, tiap hari dia akan snapshot. Simpan state dari like sale instant kita. Kemudian ini tag ya, ada history-nya di sini. Ya, created-nya hari ini dan set IP address tab-nya pagi ini ya. Kemudian kalau mau delete kita bisa delete instantnya. Nah, pertanyaannya adalah ini kita udah ada nih di like sale udah ada instant nih. Nah, kita jadikan database misalkan. Nah, sedangkan EC2 instant kita, ya kita udah create satu server di EC2. Kita buat EC2 instant. Bisa gak like sale ini dihubungkan dengan EC2 instant? Jadi kalau sama-sama punya public IP, no problem komunikasi lewat public IP. Tapi untuk alasan security, kita gak mau komunikasinya pakai public IP. Bisa gak pakai jaringan internal AWS? Jadi ada satu instant, ya app kita ada di EC2, database kita dari Lexel nih. Nah, kita mau komunikasi pakai private IP bisa gak? Nah, di account, kalau kita lihat di sini, account kita masuk, ya. Di sini ada SSH key, tadi yang kita bilang yang default ini, kita bisa create new SSH key, ya, atau upload new SSH key.
Tapi ada juga di sini advance ya. Kalau kita lihat advance di sini ya, kita bisa enable VPC peering ya. Kita bisa enable VPC peering. Oke. Nah, kita lihat dulu di sini ya, enable VPC peering ya. Kalau kita enable ya, kita masuk ke VPC, VPC. Oke, akan tercreate yang namanya VPC peering connection. Ya, jadi kalau kita lihat di sini peering connection. Oke, like sale kita lihat di sini tadi nih, setting enable VPC peering. Nah, akan dibuat ini ya, peering connection di sini. Ya, aktif ya. Dia akan requesternya adalah dari ini adalah dari like sale ya. Nah, kemudian kita coba kita masuk ke EC2 ya, kita coba ping ya, atau kita coba ker ya. Kita masuk dulu ke salah satu instant ya. Oke, kita connect ke sini. Ya, kita coba ker aja ya. IP-nya tadi kalau kita lihat di sini, kita back dulu home ya. Oke, instantnya kalau kita klik di sini, networking-nya adalah IP private-nya ini ya. Kita coba aja ke sini. Oke, di sini. Oke. Nah, ini udah bisa ya. Karena udah ada peeringnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, routing table-nya coba kita lihat di sini VPC. Kita balik dulu ke VPC. Routing table-nya kita lihat di sini. Ya. Nah, udah ada ditambahkan route ya ke sini ya. 172600016 adalah lewat peering connection yang ini. Ya, adalah lewat peering connection yang ini. Oke, ini ya, yang aktif. Jadi dia udah tahu sih jalan menuju ke 172.2600/16, di mana itu adalah VPC dari AWS Lexel kita. Jadi kalau kita lihat di sini 172.26.0220 ya. Oke. Jadi kalau butuh VPS ya, selain opsi EC2 ada opsi lain lagi yaitu bisa dengan menggunakan Amazon Lexel ya. Oke, jadi selain VPS, kita juga bisa create yang namanya container instant, ya, database, support MySQL sama Postgres, networkingnya juga bisa IPv versi 6, ya, storage-nya bisa ditambah, bisa automatic snapshot, ya, kemudian juga ada fitur lain lagi, bisa kita buat CDN, load balancer, object storage, ya, dan sebagainya. Ya, jadi fitur dari Lexel ini oke, ya, dan akan terus dikembangkan lagi. Oke, mungkin itu aja sekilas mengenai pengenalan Amazon Lexel ya. Jadi kalau teman-teman pakai account sendiri, kalau udah coba ya, kalau nggak pakai, ini instantnya bisa di-delete ya. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga videonya bermanfaat.